Shalom keluarga GKI Delima. Apa kabarnya hari ini? Tentunya apapun juga situasi kita saat-saat ini, kita pasti percaya kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita yang ajaib. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama pada hari ini bersekutu dalam doa keluarga pada hari ini 11 Juni 2021 dalam tema menangis dan tertawa. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Diulang 2 kali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Sukacita kami Tuhan, Engkaulah yang menumbuhkannya. Tuhan, kami datang padamu dengan segala keadaan kami Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu yang semakin menolong kami Tuhan menjalani kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa dalam doa keluarga edisi hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23 saya akan bacakan buat kita semua. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah mempermalukan para nabi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tema renungan kita hari ini adalah menangis dan tertawa. Kita tertawa ketika melihat film komedi atau acara lawak di televisi atau YouTube ya. Kita tertawa saat gembira dan senang. Tertawa itu menyehatkan jiwa dan raga kita. Fakta medis nih menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi rasa sakit karena saat tertawa ada hormon endorfin yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terletak di bawah otak kita.
Hormon ini kemudian akan mendatangkan perasaan nyaman, bahagia, segar, dan berenergi. Wah, menarik sekali ya. Nah, kalau kita lihat, Lukas mencatat sekumpulan ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus. Ucapan bahagia ini memberikan pengharapan kepada para murid bila mereka mengalami kesusahan atau ketika mereka mengalami aniaya karena iman mereka. Nah, saya tertarik untuk sedikit membahas tentang kata berbahagialah atau dalam bahasa Yunaninya makarios. Ya, ini bukan kata yang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ucapan berbahagia ini sebenarnya bukan kalimat-kalimat yang biasa, melainkan kalimat-kalimat seru dalam tanda gitu ya, tanda seru ya, tanda pentung gitu ya. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka mungkin akan lebih tepat bila ditambahkan kata-kata seru seperti oh atau hey atau mungkin yuk gitu ya. Jadi bisa saja berbunyi oh berbahagialah, hey berbahagialah, atau yuk berbahagialah. Ada unsur tanda seru atau imperatif dalam kata ini. Sebenarnya LAI sudah benar ya, karena diwakilkan dengan akhiran kata lah ya. Nah, kita perlu tahu bagian ini atau sense ini supaya kita lebih dalam, lebih paham nuansa atau atmosfer dari ucapan berbahagia yang Yesus sampaikan ini, baik yang ada di Injil Lukas ataupun Injil Matius. Nah, yang menarik lagi adalah ucapan-ucapan ini ternyata bukanlah suatu harapan tentang apa yang akan terjadi nanti, ya kan? Tetapi ucapan ini juga bukanlah tentang nubuatan akan keadaan yang akan datang nanti, tetapi merupakan seruan atau ucapan selamat dalam tanda petik tentang apa yang sedang terjadi saat ini. So, kebahagiaan itu bukanlah suatu kebahagiaan yang masih harus ditunda gitu ya ke waktu yang akan datang. Ini berlaku sekarang, di sini dan saat ini. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris menarik juga nih, ya. Kata berbahagialah menggunakan kata blessed yang berarti diberkati. So, kebahagiaan berkat itu adalah kebahagiaan atau berkat yang ada di masa lampau, tetapi juga yang terjadi sekarang, di sini, dan saat ini. Wow, luar biasa. Nah, itu tadi tentang kata berbahagialah. Kembali ke teks kita pada saat ini. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah pada ayat 21. Ya, di situ dikatakan berbahagialah atau hey berbahagialah atau diberkatilah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Sedang menangis kok Tuhan bilang berbahagialah atau diberkati. Kontradiktif ya. Namun inilah seruan yang menarik dari Yesus. Menurut saya bukan berarti Tuhan Yesus tidak memberi ruang untuk menangis. Justru dalam hidup ini ada ruang-ruang di mana perlu diisi dengan menangis. Dan Yesus pun dalam hidupnya di dunia tercatat 2 kali menangis. Ya. So, ini bukan berarti kita tidak boleh menangis, melainkan alangkah berbahagianya dan diberkatinya mereka yang menangis karena mengikut Tuhan. Sebab merekalah yang nanti akan tertawa. Tertawa yang Lukas maksud adalah menerima sukacita rohani dari Tuhan, yang adalah sumber sukacita bagi setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi umatnya kalau mengalami penderitaan atau kesusahan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat-saat belakang ini kita mengalami penderitaan karena iman. Kita diperhadapkan dengan pertanyaan, mau setia sama Tuhan atau tergoda dengan dunia? Mau ikut perintah Tuhan atau menyimpang dari perintah Tuhan? Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam relasi, dalam rumah tangga, dalam dinamika kehidupan kita masing-masing. Mau ikut Tuhan, mau ikut perintahnya, atau menyimpang dari Tuhan. Anak-anak remaja, mungkin dalam kehidupan kita memilih untuk menderita, belajar,
menderita dalam tanda petik untuk belajar, atau mau ikut ibadah dulu tapi lalu sedih hati karena ketinggalan main Free Fire atau Mobile Legend sama teman, atau kita lebih memilih untuk sukacita sama teman-teman lain, main bareng, tapi kita tinggalkan tugas dan tanggung jawab kita di studi maupun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, rekan-rekan sekalian, dengan pergumulan kita masing-masing, firman Tuhan pada saat ini ingin mengatakan, jika kita dapati diri kita saat ini adalah orang yang menderita karena kebenaran Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang yang paling berbahagia dan diberkati. Dalam menghadapi tangis, percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan memberikan kekuatan dan pertolongan, dan sudah memberikan pertolongan dan kekuatan itu kepada kita semua. Percaya, karena hal ini saja seharusnya sudah cukup membuat kita bergembira dan bersukacita. Dari yang menangis akan dilewati dengan tertawa. Tuhan memberkati. Amin. Saat itu buat kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus-menerus menjaga kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk pelayanan kebaktian, baik kebaktian sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun lansia, dan juga kebaktian umum. Walaupun kebaktian ini secara online Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan dan memberkati setiap pelayan firman, pelayan liturgi, maupun multimedia, dan yang lainnya yang boleh melayani Tuhan melalui pelayanan ibadah ini. Semoga apa yang mereka persiapkan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang boleh menikmati ibadah. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi air yang sejuk bagi mereka yang berletih lesu, beban berat dalam kehidupan ini. Sungguh Tuhan, dalam masa pandemik ini kami begitu banyak merasakan kekhawatiran, merasakan suatu situasi yang kadang-kadang menegangkan. Biarlah Tuhan yang boleh menghibur kami melalui pelayanan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang boleh dipersiapkan oleh para hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Bapa di surga, kami berdoa biarlah negara kami boleh senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dan kami sangat berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di GKI D5, biarlah boleh semakin giat melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kebaktian doa yang rutin kami jalankan boleh menjadi kekuatan dan menjadi kesegaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan yang boleh disebarkan boleh menjadi kekuatan, pengharapan, dan penuntun dalam kehidupan anak-anak-Mu di dunia ini. Terima kasih Yesus, hanya kepadamu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih, dan mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang begitu baik, Allah yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari-hari yang kita lewati, terkadang kita isi dengan tangis, terkadang pula kita isi dengan tertawa. Dengan apapun kita isi kehidupan kita ini, marilah kita ingat senantiasa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita senantiasa mengingat akan nama-Nya yang indah, pengharapan kita yang sempurna. Kita akan angkat pujian Kidung Jemaat 344, bait pertama dan yang ketiga. Pengharapan dunia
Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga kita pada saat ini. Kita percaya dalam kehidupan kita, baik dalam tangis maupun dalam sukacita, ada Tuhan yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.